Apakah kamu merasa pikiran kamu tidak pernah berhenti memutar skenario yang sama? Pikir terus sampai capek sendiri, tapi tidak ada solusi yang benar-benar keluar. Mungkin kamu merasa sedang memikirkan masalah, padahal sebenarnya otakmu terjebak dalam overthinking. Di video kali ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di otak saat overthinking. Kenapa manusia rentan terjebak di dalamnya, dan teknik praktis yang terbukti secara psikologi untuk menghentikannya. Kita mulai dari hal paling dasar, yaitu kerja otak. Yang pertama, apa itu overthinking? Overthinking bukan sekedar berpikir mendalam. Berpikir mendalam itu fokus pada solusi. Sedangkan overthinking cenderung fokus pada ketakutan, kemungkinan buruk, dan penyesalan masa lalu. Yaitu, kecenderungan otak memutar pikiran yang sama secara berulang, tanpa progres. Contoh sederhananya yaitu ada 3. Yang pertama, terus memikirkan apakah keputusan kamu salah. Yang kedua, mengulang percakapan lama dan menyesalinya. Yang ketiga, membayangkan skenario terburuk sebelum bertindak. Hasilnya adalah perasaan gelisah, takut berbuat salah, bahkan capek secara mental. Kemudian, apa yang terjadi pada otak? Ketika overthinking, ada 2 sistem otak yang bekerja tidak seimbang. Yang pertama, bagian yang disebut dengan amigdala. Bagian ini bertugas mendeteksi bahaya. Saat amigdala aktif, otak menganggap ada ancaman. Walau ancamannya belum tentu nyata, inilah sumber rasa cemas dan takut. Yang kedua, prefrontal cortex. Bagian otak ini berfungsi untuk berpikir rasional dan membuat keputusan. Masalahnya, ketika amigdala terlalu aktif, area rasional ini menurunkan fungsinya. Akhirnya, kamu tidak bisa berpikir jernih. Yang tersisa hanyalah kekhawatiran. Otak merasa sedang bekerja keras, padahal sebenarnya ia sedang berputar di tempat. Inilah alasannya, kenapa semakin kamu memaksakan diri untuk memikirkan jalan keluar, justru rasa cemas semakin kuat. Overthinking bukanlah karena kamu bodoh atau kurang usaha, tapi karena otakmu masuk ke dalam mode darurat. Kemudian, kenapa kita mudah overthinking? Secara evolusi, otak manusia diciptakan untuk bertahan hidup. Leluhur kita hidup di lingkungan berbahaya, sehingga otak dikondisikan untuk memprediksi ancaman sebelum itu terjadi. Di zaman modern, ancaman seperti predator atau bencana sudah jarang, tapi otak itu tidak berubah. Ia tetap mendeteksi ancaman, hanya saja bentuknya berganti menjadi masalah sosial, finansial, atau hubungan. Ditambah lagi, budaya sosial membuat kita terus membandingkan diri, takut salah, dan takut terlihat gagal. Kombinasi ini membuat amigdala mudah aktif, dan akhirnya memicu overthinking. Terus, ciri-cirinya overthinking. Ada beberapa tanda kamu sedang terjebak. Yang pertama, sulit tidur karena pikiran tidak berhenti. Yang kedua, menunda keputusan karena takut salah. Yang ketiga, terus memutar percakapan atau kejadian masa lalu. Yang keempat, memikirkan skenario buruk berlebihan. Yang kelima, komentar kecil dari orang lain bisa mengganggu pikiran lama. Kalau kamu merasakan beberapa dari tanda tadi, kemungkinan besar kamu sedang bertahan di dalam lingkungan overthinking. Teknik mengatasi overthinking. Sekarang, bagian penting, cara keluar dari lingkungan ini. Ada beberapa teknik efektif berbasis riset psikologi. Yang pertama, grounding dengan 5-4-3-2-1. Ketika pikiran berlari terlalu cepat, tarik kembali ke realitas. Caranya, sebutkan 5 benda yang kamu lihat. Kemudian, 4 suara yang kamu dengar, 3 hal yang bisa kamu sentuh, bau yang kamu cium, 1 hal yang kamu syukuri atau rasakan. Teknik ini menenangkan amigdala dan mengembalikan fokus ke saat ini. Yang kedua, jadwalkan waktu khusus untuk memikirkan masalah. Daripada membiarkan pikiran muncul kapan saja, buat waktu khusus. Contohnya, 15 menit di malam hari untuk memikirkan solusi masalah. Di luar waktu itu, jika pikiran muncul, katakan pada diri sendiri, aku akan memikirkan ini nanti di jam yang sudah ditentukan. Teknik ini disebut stimulus kontrol dan terbukti efektif mengurangi kecemasan. Yang ketiga, tulis pikiranmu. Menulis membantu memindahkan beban dari kepala ke kertas. Tulis apa yang kamu takutkan dan apa yang mungkin terjadi secara realistis. Menulis membantu prefrontal cortex bekerja lagi. Yang keempat, fokus pada tindakan kecil. Overthinking membuat kita fokus pada hasil besar. Ubah fokus ke langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang. Tanya pada diri sendiri,
Apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Contoh, mengirim satu email, membaca satu halaman, melakukan satu percakapan, aksi kecil menghilangkan beban mental besar. Kemudian, pola pikir baru. Untuk keluar dari overthinking, kita perlu membangun pola pikir baru. Seperti yang pertama, kesalahan adalah bagian dari proses. Yang kedua, tidak semua hal bisa dikontrol. Yang ketiga, pikiran bukan kenyataan. Yang keempat, fokus pada apa yang dilakukan, bukan yang ditakutkan. Perubahan pola pikir ini tidak terjadi dalam sehari, tapi bisa dilatih. Kemudian, ingat, otak kita bekerja untuk melindungi, bukan menghancurkan. Overthinking bukan musuh, ia hanya tanda bahwa tubuh kita ingin memastikan semuanya aman. Yang kita butuhkan bukan berhenti berpikir, tapi belajar mengarahkan pikiran. Jika kamu ingin hidup lebih tenang, produktif, dan tidak dikendalikan oleh rasa cemas, mulai praktikkan teknik dari sedikit demi sedikit, karena perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil dan konsisten.